Terima kasih, saya Rani Paimada Manik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dasar dalam mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya, dan yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Langsung saja saya menjelaskan mengenai keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenali. Respon yang diberikan itu dapat berupa penguatan, pengetahuan, sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil dari beberapa pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus yang paling efektif yang dapat mendorong kemampuan berpikir peserta didik. Nah, bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari respon atau dari peserta didik. Adapun yang menjadi tujuan dari keterampilan bertanya tersebut adalah yakni yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, melatih kemampuan dalam mengutarakan pendapat. Yang ketiga, keterampilan bertanya juga mampu merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, untuk melatih peserta didik dalam berpikir lebih divergen. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Materi yang kedua yaitu memberikan penguatan. Nah, memberikan penguatan ini merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari memberikan penguatan ini antara lain yang pertama yaitu menumbuhkan atau menimbulkan perhatian peserta didik. Nah, yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan atau membangkitkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, merangsang peserta didik dalam berpikir yang baik serta mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam ke arah perilaku yang mendukung pembelajaran. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. See you. Baik, perkenalkan nama saya Riri Silalahi. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Nah, menurut Udin dan Winata Putra mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu itu tidak monoton. Variasi itu dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Terdapat 3 komponen variasi mengajar, yakni yang pertama itu variasi gaya mengajar seperti variasi suara, kontak pandang, pemusatan perhatian, kesenyapan, mimik dan gerak, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada variasi penggunaan media dan bahan ajar, dan yang selanjutnya ada variasi pola interaksi. Apa sih tujuan dari penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar ini? Yang pertama itu menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang selanjutnya ada mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang selanjutnya meningkatkan perhatian dan motivasi pada peserta didik. Selanjutnya memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Apa sih prinsip-prinsip dari penggunaan variasi dalam pengajaran itu? Yang pertama itu gunakan variasi dengan wajar dan jangan dibuat-buat gitu. Yang selanjutnya ada perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Penggunaan variasi juga harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Menurut Saud mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan ini adalah pembelajaran keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Perlu kita ketahui tujuan dari keterampilan menjelaskan ini adalah untuk membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah, memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya, dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan selanjutnya tujuannya yaitu membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah.
selanjutnya menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Apa sih komponen keterampilan dasar mengajar itu? Yang pertama itu ada komponen merencanakan. Yang kedua ada penyajian. Suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan kejelasan atau misalnya dengan penggunaan contoh atau ilustrasi yang akan dijelaskan guru nantinya kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip menjelaskan itu. Pertama itu penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya prinsip atau menjelaskan itu, keterampilan menjelaskan itu kita harus selingi dengan tanya jawab. Selanjutnya materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Selanjutnya penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi pembelajaran harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya guru dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan nyata dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan itu? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahasa yang digunakan dalam menjelaskan itu harus sederhana, terang, dan jelas. Yang kedua itu bahan yang diterangkan itu dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Yang ketiga, pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi agar mudah dipahami oleh siswa tadi. Yang selanjutnya mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Saya Zahara Dwita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri proses pembelajaran. Tujuan menerapkan keterampilan membuka pelajaran ialah yang pertama, untuk menyiapkan mental siswa dalam memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang kedua, untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Tujuan diterapkannya keterampilan menutup pelajaran ialah yang pertama, memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan tindak lanjut dalam mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen keterampilan yang perlu dikuasai guru dalam membuka pelajaran ialah yang pertama, menarik perhatian siswa, lalu menimbulkan motivasi dan memberikan acuan serta dapat membuat kaitan. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada setiap akhir penggalan kegiatan. Agar kegiatan menutup pelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru diharapkan dapat menguasai cara menutup pelajaran, yaitu dengan memenuhi beberapa komponen. Yang pertama, dapat merangkum inti pelajaran. Yang kedua, membuat ringkasan. Yang ketiga, menilai. Dan yang keempat yaitu memberi tindak lanjut. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Tanpa memperhatikan prinsip ini, kegiatan membuka dan menutup pelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Prinsip tersebut ialah yang pertama, bermakna. Kegiatan yang dilakukan dalam membuka dan menutup pelajaran haruslah bermakna. Artinya, relevan dengan materi yang akan dibahas dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Baik, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Tidak semua pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang dapat disebut sebagai diskusi. Suatu kelompok dikatakan sebagai diskusi kelompok kecil apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3-6 orang. Yang kedua, berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal. Artinya, semua anggota kelompok berkesempatan saling melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas dan langsung. Selanjutnya, mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerjasama untuk mencapainya. Dan yang terakhir yaitu berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju kepada tercapainya tujuan kelompok tersebut. Komponen keterampilan membimbing diskusi kecil. Agar guru dapat membimbing diskusi kelompok secara efektif, ada 6 komponen keterampilan yang perlu dikuasai. Keenam komponen tersebut adalah: yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah dan uraian yang pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan. Yang keempat, meningkatkan urunan. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam yaitu menutup diskusi. Prinsip penggunaan. Agar keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dapat diterapkan secara efektif, kita harus memperhatikan prinsip penggunaan diskusi, baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya diskusi. Prinsip-prinsip penggunaan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, diskusi dapat dilaksanakan dalam semua pengajaran bidang studi di jenjang kelas yang siswanya sudah mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan. Lalu yang kedua, topik atau masalah yang didiskusikan haruslah topik atau masalah yang memerlukan informasi atau pendapat dari banyak orang untuk membahasnya dan memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, diskusi kelompok di sekolah dasar masih memerlukan bantuan guru untuk membimbingnya. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memodelkan fungsi pimpinan diskusi kelompok sehingga secara berangsur-angsur siswa dapat memimpin diskusi. Yang keempat, diskusi harus berlangsung dalam iklim terbuka yang penuh persahabatan sehingga memungkinkan terjadinya sikap saling menghargai. Yang kelima, sebelum diskusi, guru hendaknya membuat perencanaan dan persiapan yang mencakup hal-hal berikut ini, yaitu pemilihan topik diskusi, perencanaan dan penyiapan informasi pendahuluan yang memungkinkan siswa mempunyai latar belakang yang sama dengan topik diskusi tersebut. Lalu penyiapan diri sebagai pimpinan diskusi, yaitu siap sebagai sumber informasi, motivator ataupun pelaksana fungsi lain. Selanjutnya, penetapan kelompok beserta anggota-anggotanya, dan yang terakhir, pengaturan tempat duduk beserta tempat diskusi kelompok. Yang keenam, diskusi kelompok mempunyai kekuatan atau keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kekuatan tersebut ialah kelompok memiliki sumber informasi yang kaya. Anggota kelompok termotivasi oleh anggota lain. Anggota kelompok merasa akan terikat untuk melaksanakan keputusan atau hasil diskusi. Yang ketujuh, diskusi kelompok mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat menciptakan tidak tercapainya tujuan diskusi tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain memerlukan waktu cukup banyak, dapat membosankan waktunya jika terjadi hal-hal negatif. Lalu anggota yang kurang agresif bisa frustasi karena didominasi oleh siswa tertentu. Yang kedelapan, guru hendaknya menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyelenggarakan diskusi dengan topik yang tidak sesuai. Hal ini akan menimbulkan kebosanan dan frustasi. Yang kedua, mendominasi diskusi dengan berbagai informasi. Yang ketiga, memberikan informasi terjadinya monopoli dan penyimpangan. Yang keempat, tergesa-gesa meminta respon siswa. Yang kelima, membiarkan siswa yang akan berpartisipasi untuk tetap pasif. Dan yang terakhir yaitu tidak memperjelas uraian. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan dasar mengajar yang paling kompleks dan menurut penguasaan keterampilan dasar mengajar sebelumnya. Ini berarti bahwa untuk dapat menguasai keterampilan belajar kelompok kecil dan perorangan, guru dituntut untuk menguasai keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, serta mengelola kelas.
Kegiatan kelompok dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Guru memberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya atau menilai kemampuan siswa dengan cara yang paling tepat untuk siswa tersebut. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan ditandai oleh ciri-ciri yang pertama, yaitu terjadinya hubungan atau interaksi yang akrab dan sehat antara guru dan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Yang ketiga, siswa dapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh, materi dan alat yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dilihat dari sisi guru, pengajaran kelompok kecil dan perorangan menurut guru berperan sebagai yang pertama, organisator kegiatan pembelajaran, yang kedua, sumber informasi bagi siswa, yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar, yang keempat, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, dan yang kelima, orang yang mendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Keterampilan mengelola kelas. Dalam pembelajaran, tugas guru tidak melakukan instruksi formal, tapi juga pengelolaan kelas yang berpengaruh terhadap kebersihan kegiatan, juga pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil optimal apabila guru dapat mengelola kelas dengan baik. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen keterampilan mengelola kelas dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keterampilan yang bersifat preventif, di mana keterampilan ini mencakup kemampuan guru untuk mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal dapat diciptakan dan dipelihara. Yang kedua, keterampilan belajar yang bersifat referensif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang optimal.